Bak. Kan udah jelas. Tentang persyaratan untuk ikut pilpres atau pilkada lainnya harus punya ijazah. Ya, ijazah itu menjadi syarat mutlak. Setidak-tidaknya sederajat dengan yang SMA. Nah, kita melihat terutama mantan Presiden Joko Widodo telah pernah jadi wali kota, telah pernah jadi gubernur, telah pernah 2 kali presiden. Nah, itu harus ada dibuktikan persyaratan yang dikaitkan politik tadi, sekaligus penegakan hukum. Nah, kita sudah lakukan 3 kali. Pengadilan Jakarta Pusat sekitar tahun 2001 menjelang 2022, tapi di Pengadilan Jakarta Pusat kita dianggap tidak berwenang peradilan ini. Kemudian sedang menggugat, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, penjara di sini, di penjaranya ini, Polri. Kemudian sehingga pembuktian menjadi sulit, tapi peristiwa perdata jadi pindah pidana karena sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoaks, beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah, maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada sampai detik ini. Nah, kami kesini melakukan pengaduan kepada Mabes Polri, bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama berkait dengan kepastian. Nah, negeri kita ini kalau bicara presiden nggak pasti hukumnya. Zaman Soekarno tuduhan komunis nggak diadili. Zaman Soeharto tuduhan kaitan dengan KKN-nya sampai beliau meninggal semua dua-dua tadi itu presiden nggak diadili. Jadi nggak ada kepastian hukum. Nah, ini janganlah, kami ini sayang dengan Jokowi bahwa martabat sebagai presiden sekarang sudah mantan tuh harus betul-betul ada martabatnya bagi bangsa, karena berpengaruh suka atau tidak kita sama Jokowi, dia presiden kita. Dia harus jaga martabat. Sekaligus martabat polisi sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan kami advokat. Jadi kami di sini datang sebagai advokat. Nah, oleh karena itu dengan hormat, jangan ada yang salah paham, terutama buzzer dan lain sebagainya, juga Jokowi sendiri. Ini rasa sayang kami sebagai bangsa. Janganlah bangsa kita ini tidak ada penegakan hukum yang pasti. Yang kedua, hukum itu harus manfaat. Nah, apa manfaatnya ada pasal tadi? Ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169. Harus ada manfaat. Yang terakhir, tujuan hukum itu rasa keadilan. Jadi dengan rasa keadilan yang kita ingin capai untuk bangsa dan negara, dan ini baik buat keluarga Jokowi sendiri, keturunan-keturunannya, jangan sampai ada stigma terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan nanti setelah meninggal kalau nggak diproses, dia adalah presiden yang tercela karena dia memalsukan ijazahnya. Tambah, dan termasuk UGM jangan lupa, karena yang menjustifikasi itu UGM harus buktikan. Nah, kalau mereka benar bisa nunjukkan ijazah aslinya, ya sudah selesai, bangsa ini bagus, dan kemudian kita cabut laporan. Saya kira itu poinnya. Bang, artinya berarti rektor UGM itu juga dilaporkan dalam? Udah dipastikan, karena kelembagaan universitasnya namanya UGM, dan perlu dicermati si Sutikno itu profesor Pratikno itu 2 kali jadi menteri, 2 kali juga jadi rektor, diduga kuat, dia tahu persis. Tapi kenapa dia nggak bicara? Jangan sekarang jadi Menko lagi, harus bicara. Gimana kejelasan ijazah palsunya?
Dan ketika kita gugat harusnya bicara UGM. Bicaranya itu ke pengadilan, bukan bikin medsos. Karena menurut ilmu hukum, penjelasan di medsos gini nggak punya nilai hukum. Penjelasan yang punya nilai hukum adalah di pengadilan. Ya, oleh karena itu, mari kita bersangka baik. Saya nggak ada niat kebencian apapun. Saya ingin edukasi bangsa ini, berpolitik yang benar, dan penegakan hukum yang benar. Ya, bukti-bukti mah nggak usah ditanya lagi. Putusan pengadilan, bukti. Tidak ada ditunjukkan ijazah aslinya. Itu bukti nyata. Mau apa lagi? Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Jawa Tengah, dan kasasi. Sudah inkrah. Bahkan Bambang Tri dan Gus Nur dikurangi hukumannya 2 tahun. Dengan catatan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 udah nggak dipakai. Artinya tidak dipakai rujukan. Dan sekarang oleh MK juga udah dicabut undang-undang itu. Nah, itu satu bukti nyata hukum. Ya. Sekarang konsep terbaliknya saja lah. Kalau memang Jokowi ada ijazah aslinya, tunjukkan. Kan nggak repot gitu. Sederhana aja. Tapi sehingga hari ini kok nggak pernah. Saya kira itu tolong sekarang jadi beban hukum bagi Presiden Prabowo. Dia berjanji waktu habis pelantikan akan menegakkan hukum dengan benar. Dan ingat pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya mau presiden, mantan presiden, apapun tanpa kecuali. Berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Nah, ini masalah hukum. Sekaligus juga masalah pemerintahan karena dia pernah presiden. Bang, ini berarti laporannya tetap sama yang sebelumnya Bambang Tri itu ya, Bang? Iya, kaitannya dari situ karena akar masalah itu dari situ. Bambang Tri telah melakukan penelitian, lahirkan buku Jakarta Undercover yang satu dan kedua, Jokowi Undercover, ya toh? Itu sudah dibuktikan lewat penelitian dia ijazahnya palsu. Nah sekarang malah dipenjara coba. Kan bagaimana anomali betul negeri ini. Orang yang berjuang untuk kebenaran malah dipenjara. Sementara yang memalsukan ijazah enak-enak aja bisa jadi presiden. Dapat semua fasilitas. Bikin utang negara ugal-ugalan. Ya? Jadi oleh karena itu tidak ada kebencian, tidak ada rasa mau populer, enggak lah. Ini udah peristiwa lama kok. Dari tahun 2021 saya udah berjuang untuk penegakan hukum. Tapi April kemarin kan ada putusan dari PN Jakpus yang bilang katanya tidak sah yang ijazah dari Jokowi itu. Nah, saya nggak tahu putusan apa itu. Yang dari Pak Subuan dari pengacara. Oh. Kaitan dengan anak-anaknya Oto, secara ilmu hukum nggak boleh memberi keterangan palsu di pengadilan lagi. Nah, kalau Oto bilang ada ijazah aslinya, kenapa nggak pernah diperlihatkan? Padahal dia lawyernya Jokowi. Perlihatkan dong. Sekarang saya tantang ya. Saya himbau karena Oto rekan saya selama advokat. Kalau memang ada ijazah aslinya, tunjukkan. Fair kan? Jangan bilang kita nggak sah apaan, orang dia belum pernah nunjukkan. Nah, dan dia baru sekali datang sidang. Tapi waktu itu posisi Jokowi masih presiden. Nah sekarang saya menguji penegakan hukum, Jokowi sudah bukan presiden. Apakah dia masih tidak bisa ditegakkan hukum ini? Itu bagus buat bangsa kita ke depan. Anak cucu Anda gimana kalau diperlakukan begini? Di penjara kayak Bambang Tri, Gus Nur. Saya juga pernah di penjara untuk itu. Jadi karena itu, kaitan dengan Oto Hasibuan, buktikanlah Jokowi memang punya ijazah. Clear persoalan. Bang, tapi artinya bukti yang menguatkan dari putusan pengadilan apa yang ada bawa? Tadi berkas-berkas berkait dengan putusan pengadilan, dan itu sudah ada di PT sebelumnya di PN Solo, di PT Jawa Tengah dan Mahkamah Agung Kasasi. Itu bukti semua tertulis putusan pengadilan. Mau kurang apa lagi? Saksi-saksi ada 30 yang pernah ditampilkan di pengadilan. Semua saksi, tidak ada satupun yang lihat ijazah Jokowi. Termasuk kepala sekolah SD, SMP, SMA. Yang dari UGM nggak datang.
Itu contoh bukti apa? Kan hukum itu dua kekuatannya, alat bukti dan saksi. Alat bukti sudah ditampilkan, nggak ada. Saksi-saksi 30 orang sudah ditampilkan, termasuk ahli. Ahli ada 8. 5 dari mereka, 3 dari kita. Dari kita antara lain salah satunya yang dikenal Rocky Gerung. Anda boleh tanya ke Rocky Gerung, dia tampil di pengadilan itu. Kira begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini rakyat, dengan polisi ini rakyat. Dia bilang rakyat kalah lah. Faris, bismillah. Bar es krim. Bar es krim. Dek, mana di mana sini? Sini, Pak. Arif mana Arif? Ya. Sini dah. Bantuin mak. Sini mak. Pegang. Konpresnya di sini apa di bawah? Di bawah. Terima doang. Bagusnya di bawah. Di bawah yang ada bacaan baris. Selamat ya, kita sudah berbuat. Disentuh kan? Nggak juga. Nggak berkah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat siapapun netizen atau rakyat Indonesia pada umumnya, ini bukti kerja TPUA yang selalu banyak dipertanyakan sampai akhir mana kasus ijazah palsunya Jokowi. Hari ini kita sesungguhnya ini tahap yang keempat. Karena tahap pertama tahun 2021, kemudian tahun 2022 sampai tahun 2023 itu tahap 2 dan 3. Tahap 2 terjadi di Pengadilan Negeri Solo lewat proses pidana sampai putusannya inkrah. Nah, dengan putusan yang inkrah inilah dipastikan sampai detik ini Jokowi tidak ditemukan ijazahnya atau tidak pernah diperlihatkan ijazahnya. Nah, kali ini ada teman-teman dari TPUA. Saya minta ke Presiden TPUA Rizal Fadilah dalam konteks urusan-urusan untuk penegakan hukum internal di Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jadi pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah diterima oleh Presiden. Artinya kita akan menunggu proses lanjutannya yang kami yakin bahwa dengan data-data yang dilampirkan insya Allah itu akan ditindaklanjuti sehingga proses berikutnya akan
membuat hal yang sangat terang berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai status ijazah yang dugaannya sangat kuat sekali palsu. Jadi setelah perkara perdata di PN Jakarta Pusat, NO non-faktorik berkelaku bukan objek. Nah, katanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang perdata itu karena tidak berwenang, dan yang berwenang adalah tentu saja pihak kepolisian menyangkut status palsunya dokumen. Oleh karena itu kita mengadukan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari tidak berwenangnya pengadilan perdata, dan harus berwenang Barreskrim tindak lanjutinya. Pasal-pasal yang menjadi landasannya adalah pasal 263, membuat dan menggunakan dokumen palsu, dan ijazah itu adalah dokumen, atau 264, yaitu menyangkut dokumen otentik, baik pembuatan maupun penggunaan, dan ancamannya kalau 263 itu 6 tahun, kalau 264 itu 10 tahun. Itu berarti Jokowi itu sudah bisa ditahan, dan dalam prosesnya harus berada dalam tahanan. Kalau tidak, dia akan lari atau dia akan menghilangkan bukti. Saya kira ini catatannya. Kemudian juga kemungkinan di pasal 266 KUHP soal menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik, maka itu pun menjadi kemungkinan lain. Oleh karena itu dikepunglah berdasarkan aturan yang ada, dan semestinya Jokowi tidak bisa lepas dari kepungan pasal-pasal. Yang 266 berapa sanksinya? Yang 266 itu 6 tahun. Jadi tambah 7 tahun. Berapa ya? Nah, pertanyaannya yang untuk turut serta gimana? Seperti UGM dan lain-lain. Oh, itu turut serta, itu mede player, mede plastik, good locker gitu kan. Itu mede dader, itu sama statusnya. Jadi kalau misalnya pelaku Jokowi itu kena 6 tahun, maka yang ikut serta pun 6 tahun. Jadi tidak berbeda itu statusnya. Kalau UGM rektornya, UGM rektor sama dekan. Ya, dekan yang mengeluarkan, bahkan yang mengeluarkan dokumen palsu itu 10 tahun ancamannya. Oh, 10 tahun. Iya, itu di Undang-Undang Sesdiknas dan Undang-Undang Dikti, Undang-Undang 12 tahun 2012. Kalau saya udah nggak berlaku, Ya, masih berlaku. Oh. Masih berlaku sebab dia bikin RUU-nya nggak jadi-jadi untuk memperbaiki aturan itu. Jadi 10 tahun itu kalau rektor UGM ancamannya lebih berat malah kalau dia mengeluarkan gitu ya. Tapi intinya mau berapa tahun pun di atas 5 tahun sudah bisa ditangkap. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya melalui langkah proses pidana pengaduan ijazah palsunya Jokowi ini, maka sudah wajar untuk ditangkap dan diadili secepatnya. Saya kira KPK itu punya concern terhadap proses tersebut. Bagaimana harapan pada presiden yang baru? Presiden yang baru itu kan menyatakan tidak ada pihak yang kebal hukum, dan Udah pernah ngomong gitu? sudah nyebut begitu, tidak ada yang kebal hukum, dan semua kedudukan hukum yang sama. Oleh karena itu maka buktikan gitu kan. Saya kira tidak perlu dihalangi lah proses ini, support saja, nggak usah ikut campur juga, nggak apa-apa. Penegakan gitu hukum kan. Ini menyangkut penegakan hukum, silahkan ke aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Jadi insya Allah seandainya itu dilakukan secara konsisten, Prabowo menyerahkan kepada aparat penegak hukum, insya Allah Jokowi akan terbukti tidak punya ijazah atau ijazahnya. Dan harus ada lab cream, laboratorium. Akan dengan sendirinya nanti diperiksa, karena yang beredar sekarang ini kan fotokopian, dan fotokopian itu Dan ternyata wajahnya ini wajah si Mulyono. wajahnya wajah Mulyono, artinya dugaan kepalsuan publik rakyat seluruh Indonesia sudah lihat gitu, bahwa ini ijazah kalau yang beredar adalah fotokopi dari ijazah yang dimilikinya begitu palsu.
Nah, pertanyaan seriusnya, Ya. bagaimana kita sudah bawa data-data yang lengkap, bahkan putusan pengadilan, tapi Mabes Polri tidak memproses. Sebagaimana dulu laporan kita tentang nepotisme nggak diproses. Iya. Bagaimana pendapat Antum? Ya seharusnya tidak bisa tidak diproses. Kalaupun mau tidak diproses harus ada penghentian penyidikan. Dan alasannya apa? Dan alasannya apa? Lalu kita juga bisa mengajukan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat. Gitu. Jadi masih banyak upaya hukum yang bisa kita lakukan. Ini Masya Allah. Yang menurut saya ini juga bagian yang strategis. Karena memang disinilah lembaga untuk bisa menetapkan palsu dan tidaknya satu dokumen. Ya, ada singkat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mabes Polri ini sudah kita masukkan, ya. Kita sudah masukkan ke surat pengadilan adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial ya. Hari ini kita masukkan bersama Pak Kiki dan pengacara-pengacara ini sudah sangat kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Kami dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, emak-emak, tidak mau Indonesia memiliki sejarah yang sangat buruk di mana ada presiden palsu. Bagaimana nanti kalau anak cucu kita nanya, masa tahun sekian ada presiden tidak ada ijazah dan tidak bisa membuktikan ijazahnya palsu. Tolong ya, jangan bikin malu Pak Prabowo, jangan bikin malu negara Indonesia yang harus lebih bermartabat. Harus Bahayanya kan kalau presiden palsu semua yang dia tanda tangani palsu. Betul. Jadi utang-utang jadi palsu. Utang-utang, nah itu jadi utang Tanggung pribadi. jawab dia sendiri. Tanggung jawabnya sendiri. Kan dia makan dia juga. Iya. Baik, begitu saja. Mama tidak mau. Kami sudah capek-capek mendidik anak, sudah kuliah dengan baik. Tiba-tiba ijazahnya dianggap aman kalau ijazahnya palsu atau universitas abal-abal. Yang begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hanya berharap dengan Presiden yang baru Prabowo Subianto untuk melakukan penegakan hukum demi untuk kembali supremasi hukum ada di Indonesia. Selama ini supremasi hukum tenggelam. Jadi semoga insya Allah dalam pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Barreskrim. Demikianlah komentar saya untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama pengacara TPUA melaporkan kembali Jokowi dengan secara pidana ijazah palsunya Jokowi. Ini udah cukup lama perjuangan hari ini. Cuman kemarin-kemarin itu Jokowi presiden. Hari ini Jokowi tidak lagi presiden. Jadi kesamaan kedudukan di dalam hukum itu harus terjadi. Dan hari ini juga saya melihat Kapolri, termasuk Prabowo, atasannya kalian itu adalah rakyat. Di sini kami rakyat menuntut. Yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat. Hari ini kami menuntut kepada Prabowo untuk menjalankan amanat rakyat, termasuk Kapolri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus Jokowi ini. Karena ini adalah lembaran hitam bangsa ini. Apabila ini dibiarkan terus berkepanjangan, artinya Pak Prabowo dan Kapolri ikut serta dalam merusak negara ini. Merusak cita-cita reformasi yang hari ini, yang saat itu saya pribadi memperjuangkan itu. Jangan sampai keluar isu-isu kalau rakyat menuntut Polri di bawah Departemen Dalam Negeri. Karena apa? Karena tidak kesanggupan Kapolri, polisi sendiri untuk menangani kasus Jokowi. Jangan sampai rakyat tidak percaya dengan polisi, rakyat tidak percaya dengan pemerintah Prabowo. Yang hari ini kita lihat Prabowo, kalau menurut saya masih bisa ada harapan. Tapi saya pesankan kepada Prabowo, jangan terlalu sering makan-makan dengan Jokowi. Karena apa? Makan itu berbahaya, Pak Prabowo. Ada yang mengandung gizi, ada yang mengandung penyakit, Pak. Arsenik. Nah, kebiasaan makan-makan itulah yang rakyat ini mencurigai. Apabila Prabowo sering makan-makan, jangan-jangan nanti
ide-ide Jokowi ini yang katanya Bang Taufik Kemas itu matanya penuh haus dengan kekuasaan. Karena haus kekuasaan itu jangan-jangan nanti Prabowo digulingkan lagi. Naiklah Gibran. Yang artinya perjuangan, kalau Gibran sudah naik, artinya perjuangan kami hari ini sangat berat. Hari ini kami berharap besar pada Prabowo untuk menjadikan Prabowo sebagai tokoh besar bangsa ini yang bisa dan berani menuntaskan masalah-masalah hukumnya Jokowi. Saya dari Partai Rakyat Oposisi dan saya juga aktif 98 ikut dalam perjuangan reformasi. Jadi jangan sampai cita-cita reformasi yang kami perjuangkan ini dirusak oleh polisi, oleh Pak Prabowo dan lain-lainnya gitu. Tidak gampang Pak Prabowo mungkin tahu hal itu. Pak Kapolri tidak gampang merubah Indonesia dari Orde Baru, lepas dari Orde Baru. Jangan sampai pemerintahan ini lebih bahaya, lebih rusak dari Orde Baru dengan tidak mampunya presisi di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami hari ini berharap kepada Pak Kapolri di situasi ini, kepada Pak Prabowo segera tuntaskan masalah ijazah palsu. Apabila Pak Prabowo tidak berani, Pak Kapolri tidak sanggup, kami sarankan sebagai rakyat yang berdaulat mundur lebih baik, seperti Gus Miftah, lebih patriotik katanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami di sini segera melakukan penegakan hukum yang jelas. Jangan biarkan bangsa ini merana. Rakyat mempunyai harapan yang tidak jelas. Karena itu tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum satupun. Jadi harapan kami segera dituntaskan persoalan-persoalan hukum. Ini sudah berlalu berapa tahun? 4 tahun sudah berjalan. Berlalu ya. Demikian saya kira. Saudara-saudara, ini harus dipandang sebagai edukasi buat bangsa dari dua sudut, politik dan hukum. Yaitu kaitan dengan politik karena ijazah ini digunakan pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, dan 2 kali presiden oleh Joko Widodo. Oleh karena itu, pendidikan politiknya adalah janganlah melampirkan yang kepalsuan itu. Yang kedua, pendekatan dalam konteks edukasi hukum mengatakan bahwa syarat untuk jadi capres, wali kota, gubernur itu harus punya ijazah minimal sederajat dengan SMA itu. Tetapi karena ini nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Saya pernah juga konfirmasi ke KPU pusat, KPU nggak bisa jawab, saya nunggu sebulan. Kemudian jawabannya juga menjawab bahwa KPU nggak berwenang. Orang kita cuma nanya apa yang dilampirkan Jokowi waktu dia mendaftar sebagai capres. Tidak dikasih tahu sampai hari ini. Itu contoh. Pengadilan juga nggak ada. Oleh karena itu kita datang ke Polri mengadu, melaporkan bahwa perlu ada proses hukum. Inilah edukasi di bangsa, tidak ada kebencian sedikit pun, karena ini nggak ada urusan dengan pilpres, nggak ada urusan dengan karena sudah kita persoalkan sejak lama. Setidaknya tahun 2021 sudah kita persoalkan. Jadi nggak ada kaitan dengan kepentingan siapapun. Semua murni untuk penegakan hukum dan pendidikan politik. Jangan ada yang salah paham. Justru saya sayang dengan Joko Widodo dan keluarga, jangan meninggalkan legasi atau warisan yang menyakitkan bangsa dan membuat bangsa kita ini tercoreng menjadi bangsa yang tercela karena dipimpin oleh orang-orang yang palsu, tentang dirinya saja dipalsukan apalagi orang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sholat di tempat